Berarti sempat gap year nggak? Untuk itu tidak sih. Enggak. Sempat merasakan gap year? Alhamdulillah enggak. Jadi setelah lulus SMK saya langsung kuliah. Sempat gap year lah ya setahun. Karena mindset orang tua waktu itu masalahnya sebenarnya di finansial sih. Karena kalau perguruan tinggi itu belum UKT-nya dan segala macamnya. Lalu waktu lulus pun nanti kita kan belum terikat dengan instansi manapun untuk mencari pekerjaan. Jadi orang tua tetap ingin saya di kedinasan. Terus tahun depan, setahun kemudian, saya tuh memberi pengertian ke orang tua, ngomong baik-baik. Kalau saya tuh nggak pengen gap year lagi, saya ingin kuliah, bagaimanapun caranya, punya mimpi untuk bisa kuliah lah ya, karena di lingkup keluarga itu jarang banget yang kuliah sampai lulus S1. Jadi saya itu ikut kedinasan dan juga daftar SBMPTN di tahun berikutnya. Alhamdulillah lolos dua-duanya, tapi balik lagi karena orang tua pinginnya yang kedinasan, jadi yang STIS diambil, yang SBMPTN tetap dilepas. Berarti waktu lulus SBMPTN lolos ya? Lolos. Kalau boleh tahu gimana? Di ITS Surabaya. Oke, kan katanya tadi keterima STIS dulu atau SBMPTN dulu? Kalau boleh cerita ini di SBMPTN dulu, keterima di ITS. Waktu itu udah harap-harap cemas ya, karena saya takut pengalaman yang sebelumnya itu terulang lagi, nggak mau gap year lagi. Jadi ya pasrah, ternyata waktu keluar alhamdulillah hijau, di jurusan yang saya inginkan juga, kebetulan sama jurusannya statistika di ITS. Tapi di sana saya bimbang, ini STIS belum pengumuman, mau diambil atau enggak. Dari orang tua bingung, tapi saya tetap kekeh mau diambil karena takut rezeki orang nggak ada yang tahu. Misal kemungkinan terburuk di STIS nggak ngena, setidaknya kan ada cadangan di ITS. Jadi saya tetap daftar ulang di ITS. Apa yang kamu lakuin selama setahun itu? Selama gap year? Awal mulanya bingung, ini setahun ngapain? Buat apa? Mau ngelakuin apa? Sedangkan kondisi lingkungan itu kan udah sepi ya, teman-teman udah pada merantau semua. Terus ngelihat status ataupun segala macam lah, teman-teman udah pada ospek lah. Kalau ketemu cerita tentang kehidupan kuliahnya, jadi saya bingung mau ngapain. Sempat diajak, ada sahabat, dia juga gap year waktu itu. Kita sempat ngikuti pelatihan lah, pelatihan bikin sesuatu. Terus sambil ngelesi juga saya anak-anak di sekitaran rumah itu, ya lumayan lah daripada gabut di rumah, setidaknya dapat penghasilan. Terus sempat bimbel online juga untuk menambah waktu, juga persiapan buat SBM tahun depannya. Menyinggung soal teman tadi, sempet nggak rasa minder ke teman-teman yang lain? Pastilah ya, pasti minder banget. Karena kalau di sekolah itu nilainya mumpuni, tapi kok nggak langsung kuliah setelah lulus. Tapi temen yang nilainya pas-pasan atau apa, mereka bisa langsung kuliah. Saya kayak merasa, apa ini emang salahnya saya, apa gimana? Tapi balik lagi, ini ngikuti keinginan orang tua, cari ridhonya mereka. Oke, sekarang kan udah kuliah, ini sebutnya apa Pak sudah kuliah? Kuliah kan? Iya, kuliah. Kalau udah kuliah gini, masih ada rasa kecewa nggak tentang masa-masa gap year? Mungkin kalau kita flashback ke yang dulu, sekarangnya saya merasa bersyukur banget bisa gap year. Karena nggak semua orang mendapatkan kesempatan itu, meskipun kita nganggepnya kayak buruk atau apalah ya, tapi dibalik itu semua bisa ngambil hikmah. Banyak pelajaran, apa itu artinya bersyukur, apa itu artinya ikhlas, menerima keadaan lah intinya. Sekarang lebih bersyukur.
merasa bangga nggak di kampus yang sekarang? Nah, merasa bangga sih iya, soalnya jurusannya ini yang saya mau dan ya bagus gitu loh, di akreditasinya juga bagus. Bangga enggak ya? Bangga juga enggak, kecewa juga enggak. Ya jadi biasa saja. Ya biasa-biasa saja sih. Lagian selama saya nggak merusak nama kampus, it's okay lah. Alhamdulillah bangga sekali. Kenapa? Karena yang pertama memang dari keinginan saya juga. Dulu pernah bilang sama orang tua pengen banget kuliah jauh, ternyata sekarang jauh banget. Terus dari orang tua juga nggak terlalu kepikiran untuk finansialnya, karena kan kedinasan udah gratis sekolahnya, meskipun biaya hidup ada yang ditanggung sendiri juga. Lalu bangganya juga itu di sana bisa bertemu teman-teman baru, lingkungannya mendukung dan membuat saya lebih mandiri aja, mengimprove diri. Alhamdulillah bangga karena ya di semester ini ya saya juga dengan jurusan ini saya memiliki banyak teman baru dan juga memiliki ilmu baru dan juga ya pas dengan passion saya lah, karena saya kan orang yang suka bersosial dan juga jurusannya saya sangat passion dengan saya, ya seperti itu. Tentunya bangga soalnya lingkungannya mendukung, terus jurusan saya akreditasinya A juga, jadi ya fasilitas mendukung, terus kebetulan cewek saya juga di sana, jadi mantap sekali. Ada nggak yang mau kamu sampaikan ke mereka atau adik-adik lah yang nggak lulus SBMPTN 2020 atau mungkin yang gagal itu? Kalau gagal itu pasti ya, tiap manusia pasti gagal. Kalau nggak gitu kita nggak tahu apa itu artinya bersyukur. Boleh punya mimpi, mimpi itu nggak selamanya nggak tercapai, hanya tertunda aja. Waktunya tiap orang itu beda. Syukuri apa yang terjadi, apa yang ada. Yang penting kalian udah berusaha sebaik mungkin. Doa jangan dilupain, tetap libatin Allah dalam segala hal. Tetap semangat, meskipun gap year nggak apa-apa. Itu jadi pengalaman nanti. Kalian akan merasa bangga kok, bahagia. Oh iya ya, aku dulu pernah gap year, tapi pengalaman yang aku dapatkan itu berbeda dengan yang orang lain alami, seperti itu. Ya untuk adik-adik saya berpesan tetap semangat ya. Setelah tetap semangat, tetap berdoa, tetap meminta restu kepada orang tua dan juga tetap berusaha. Ingat, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Yang mau sampaikan ke adik-adik ya, adik-adik yang daftar SBMPTN 2020 atau yang mungkin ngulang SBMPTN di tahun ini tapi tetap gak lolos, saya ingin menyampaikan tetap semangat, terus jangan menutup mata pada satu pintu. Jadi jangan mengandalkan SBMPTN aja, coba lihat pintu-pintu lain. Misal kuliah swasta, terus kedinasan, atau mungkin buka usaha, atau mungkin mulai bekerja paruh waktu, itu juga bisa. Jadi jangan menutup mata hanya pada pintu SBMPTN aja. Untuk kalian yang nggak lolos SBMPTN, jangan menyerah, tetap berusaha. Terus kalau ada kesempatan untuk belajar dengan cara intensif, segera, karena itu kesempatan terbaik agar kalian bisa fokus. Rencana Tuhan pasti indah, asalkan kamu mau berusaha. Tuhan pasti akan mengubah nasib seseorang sebelum orang tersebut mampu merubah nasibnya sendiri. Itu pesan dari saya. Ya, buat adik-adik yang nggak lulus di SBM tahun 2020 ya tetap semangat, jangan menyerah. Percaya aja rencana Tuhan kayak mana, karena ya gak ada yang tahu. Meskipun kamu diterima di PTN atau PTS, pasti ada ilmu yang kamu dapat, terus ada yang makna yang kamu bisa kamu petik.